La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, apa kabar sahabat HNI dimanapun berada? Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun tatap mukanya di dunia maya. Semoga Allah selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semua, nikmat beraktivitas, nikmat silaturahim, walaupun saat ini kita masih beranjak sananya lewat dunia maya, mudahkan ya suatu hari nanti kita bisa bertatap muka langsung. Baik, tanpa berpanjang kalam, insya Allah hari ini saya menyapa sahabat semua dimanapun berada, dari ujung timur sampai ke barat, ya khususnya juga kepada mitra-mitra HNI dimanapun berada. Insya Allah di masa yang pandemik ini, walaupun sudah ada kelonggaran di beberapa tempat, di beberapa wilayah, saya secara pribadi menyarankan dan berharap kepada kita semua tetap menjaga tatanannya, protokolnya diikuti, jangan diabaikan, karena ini juga mungkin bagian ikhtiar dari kita semua untuk menjaga kesehatan secara pribadi bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Ya, sebelum mungkin masuk kepada bagaimana sih kita menghadapi new normal ya, yang hari ini mungkin tadi ya sudah ada kelonggaran di beberapa tempat. Walaupun mungkin masih ada di beberapa wilayah yang zonanya sudah hitam atau masih merah atau mungkin yang sudah berkurang, tetapi tetap kita memang selayaknya untuk menjaga kapasitas diri bukan hanya di masa pandemik ini atau di masa new normal ini. Kalau bisa ya selamanya, sepanjang masa ya. Selagi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati kehidupan ini ya, maka kita jaga titipan Allah ini, amanah yang Allah berikan ya, tubuh ini, jantung, paru-paru, otak kita, mata, kulit, daging, tulang. Nah, kehidupan ini yang kita jaga ya. Nah, maka sebelum kita masuk ke solusi yang untuk bisa menjaga kondisi tubuh kita secara prima, ada baiknya kita semua harus sadar diri dulu bahwasanya sehat itu jauh lebih utama. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sakit itu yang ngerasain bukan kita aja sendiri, tetapi semua orang merasakan. Ya, terutama adalah orang-orang terdekat, ya. Suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga, kerabat, ya. Bahkan mungkin ada tetangga yang juga ikut prihatin dengan keadaan kita. Tetapi pada saat hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, ya. Dan itu kita rasakan untuk kita sendiri, ya. Bapak dan Ibu bersenang-senang, bisa jalan-jalan, bisa ya beraktivitas apapun, itu matanya untuk sendiri, ya. Bahkan orang lain tidak bisa itu, hanya sekedar melihat saja. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, ayo tetap disyukuri yang hari ini Allah sedang uji, nikmat sehatnya sedang Allah ambil sementara. Ayo tetap disyukuri ya, masih bisa mungkin beraktivitas, melakukan apapun, perbanyak istighfar, melakukan hal-hal yang jauh lebih baik untuk ikhtiar sampai akhirnya sembuh. Ya, untuk sahabat semua, teman-teman ada yang hari ini Allah berikan kesehatan yang cukup prima, ya dijaga, ya dijaga, jangan sampai lalai, kita ikhtiarkan, gitu kan. Nah, saya paling untuk menyemangati kita semua, saya akan menceritakan apa yang juga saya lakukan hari-hari ya. Nah, bersyukur kita hari ini masih bisa sering bertemu dengan anak-anak yang mungkin teman sharing, PCA, beraktivitas, mengunjungi mitra, dan seterusnya. Jarang atau berkuranglah bertemu intensitasnya dengan istri, dengan suami, atau dengan anak-anak. Hari ini Allah berikan kesempatan untuk hampir setiap hari bertemu. Ini dimanfaatkan. Ya, untuk apa? Ngobrol bareng, cerita bareng, ya, atau mungkin menceritakan tentang aktivitas kita selama di HNI kepada anak-anak, gitu kan. Olahraga bareng, jalan pagi bareng, ya, ibadah bareng, dan seterusnya. Nah, satu hal yang mungkin juga harus kita
pastikan itu rutin ya kita lakukan olahraga ya. Nah, jadi saya insya Allah rutin hampir setiap hari, bisa saya katakan setiap selesai sholat subuh rapi-rapi ganti kostum ya jalan. Kalau memang lagi semangat untuk lari kecil ya. Kalau ketemu dengan teman-teman tetangga di rumah ya diajak sepedahan ya. Untuk apa? Ya tujuan utamanya untuk jagain stamina agar selalu bugar ya. Nah, sampai akhirnya bikin rapi-rapi kebun ya, ngurusin hobi Bapak dan Ibu ya, lakukan di rumah. Saya kebetulan hobinya dengan pelihara burung, ikan, beraktivitas itu sampai akhirnya terkena matahari ya, jadi nggak perlu sengaja berjemur, tapi dengan beraktivitas kita sudah mendapatkan panasnya matahari ya. Tentunya sebelum melakukan aktivitas, nutrisi yang diperlukan oleh tubuh juga harus diasupkan ke dalam tubuh ya. Jadi jangan hanya sekedar beraktivitas, tetapi nutrisinya juga nggak tepat ya. Maaf, mungkin sampai hari ini masih ada orang-orang yang olahraga, tetapi haus minumnya minuman yang berwarna, berpemanis, atau makanan-makanannya sebagai pengganjal energi, makanan-makanan yang digoreng, dibakar, atau cemilan-cemilan yang mungkin bukannya jadi. Nah, maka tadi pagi saya sebelum berangkat ke sini, terus istri bilang, Bi biasanya di sana nanti disediain kok sarapan. Nah, tapi ya saya tetap juga di rumah sarapan. Sarapannya apa? Tadi saya ambil air 1 gelas. Mungkin teman-teman yang sering ikuti Facebook saya pernah ajarin bagaimana caranya buat sinergi madu yang kita punya ya, madu habat. Kalau dulu madu premium, sekarang madu habat, madu flora dicampur dengan kunyit, bawang merah, bawang putih, jahe ya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga suhu kehangatan di dalam tubuh kita itu terjaga dengan baik ya. Nah, tadi pagi saya sarapannya itu ya, 1 gelas air mineral, air bening ya, dicampur dengan ramuan tadi tuh, madu macam-macam ya. Terus konsumsi tadi berangkat ke sini, saya konsumsi Deep Squat, Procumin, haba sauda, zaitun gitu ya. Terus ada Andrograpis juga saya konsumsi, Harumi saya konsumsi, Pina and Green saya konsumsi dua-dua. Tujuannya apa? Tujuannya karena memang mindsetnya juga harus kita rubah ya, sarapan. Nah, itu udah cukup mengenyangkan, 1 gelas dengan beberapa kapsul tersebut. Nah maka itu yang juga harus diseimbangkan. Jangan hanya sekedar kita olahraga tetapi nutrisinya tidak tercukupi. Yang selama ini mungkin nggak olahraga, Bapak dan Ibu minum madu 1 sendok cukup, pada saat olahraga ya nggak cukup 1 sendok ya, karena energi kan terkuras ya, berkeringat, melelahkan, maka nutrisinya harus ditambah ya. Nutrisi yang baik tentunya adalah herba-herba yang insya Allah Bapak dan Ibu sudah kenal banget, tahu banget ya, yang kita punya ini. Nah, selanjutnya aktivitas apa lagi selain olahraga ya di rumah. Nih Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf ya, mumpung Bapak dan Ibu di rumah yang rumahnya maaf banget sirkulasi udaranya nggak bagus ya, kelembaban kamarnya nggak bagus, yang misalnya sudah bertahun-tahun Bapak dan Ibu tidurnya di situ, anak Bapak dan Ibu tidurnya di kamar itu, yang kena matahari kebetulan kamar Bapak dan Ibu, anak Bapak dan Ibu kamarnya nggak kena matahari sama sekali. Oh, itu kasihan banget itu, kamarnya lembab, dan itu sangat berbahaya ya, khususnya untuk paru-paru. Nah, nanti kalau paru-parunya lemah, otomatis imunitasnya juga akan terganggu. Nah, maka kesempatan ini Bapak dan Ibu lakukan di rumah ya, bersih-bersih rumah, memperbaiki ventilasi udara, merolling. Jadi nggak usah lah pakai istilah kamar utama, orang tua di situ bertahun-tahun, anak-anak dikasih kamar yang nggak bagus lokasinya. Ayo di rolling, gantian ya. Pastikan, karena rumah yang bagus itu yang menghadap barat atau timur gitu ya, karena dia dapat matahari pagi dan matahari itu sangat dibutuhkan ruangan supaya tidak terlalu lembab. Nah, itu di rolling aja, tidurnya gantian, dibersihin, gantungan-gantungan baju di belakang lemari, atau debu-debu, spray, hordeng, apa segala macam yang potensi mendatangkan debu atau partikel bisa merusak fisik, ayo dibenerin ya. Seru-seruan aja.
kerja bareng istri, bareng-bareng suami, bareng-bareng anak-anak, semua anggota keluarga dilibatkan untuk beraktivitas. Nah, itu kan melakukan itu juga mengeluarkan energi, keringat. Nah, tentunya nanti juga dibutuhkan nutrisi yang bagus. Nah, kesempatan ini juga untuk melatih nih, banyak saya punya mitra atau pasien-pasien yang susah anaknya untuk makan buah dan sayur ya. Selama ini juga ibunya nggak mau repot ngasihnya extra food misalnya ya. Nah, ayo sambil dikasih extra food tapi juga diedukasi ya, dibeliin mangga, diedukasi kenapa harus makan mangga, dibelikan melon, dibelikan semangka, dibelikan timun, wortel, diedukasi kenapa harus makan bayam, kangkung dan seterusnya. Nah, supaya mereka bukan hanya sekedar doyan nggak doyan, mau atau tidak mau makan buah dan sayur, tetapi dia paham, oh kenapa saya harus makan toge supaya begini, kenapa saya harus makan mangga, oh supaya begitu, gitu kan. Nah, edukasi ini Bapak dan Ibu ambil kesempatan mumpung di rumah bersama anak-anak dan keluarga ya. Bukan hanya anak-anak loh yang nggak suka buah dan sayur, banyak juga para ibu, para ayah yang nggak suka banyak buah dan sayur ya. Nah, ini kesempatan satu keluarga. Jangan pernah mengatakan nggak suka atau nggak enak di meja makan bersama anak-anak dan suami istri, Bapak dan Ibu. Nah, tapi berikan yang terbaik ya. Kalau memang nggak suka pepaya, udah diem aja, nggak usah ngomong saya nggak suka pepaya ya. Khawatir nanti didengar dengan anggota keluarga yang lain, akhirnya diikuti ya. Jadi dinikmati seru-seruan aja di rumah ya. Nah, baik. Selama pandemik ini, sejak 3 atau 4 bulan yang lalu, saya selalu memberikan arahan-arahan kepada mitra-mitra, kepada sahabat-sahabat semua, atau siapapun lah ya, pasien-pasien yang hari ini masih banyak konsultasi. Tadi juga di ruang tunggu saya ngobrol sama teman-teman, ada pasien alhamdulillah tadi pagi ya laporan ke saya, 3 hari yang lalu konsultasi, ada kesalahan dalam rahimnya sampai akhirnya gugur anaknya, tapi dia nggak mau dikuret. Ya, alhamdulillah saya resepkan dengan herba-herba HNI, ada digurah rahimnya dengan mustika darah, dengan karnokap, dengan dipskua, dengan harumi. Tadi pagi, alhamdulillah jam 6 pagi beliau laporan sudah keluar ya janin yang gagal tersebut ya. Nah, ini bukti bahwasannya pada saat kita yakin sepenuhnya dengan apa yang kita yakini herba-herbal terbaik dari HNI, insya Allah sangat manfaat ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya, fahamkan juga kepada siapapun orang-orang yang kita tawarkan ya, yakin dengan apa yang juga Rasulullah contohkan ya, herba-herba, dan secara ilmiah hari ini sudah tidak lagi sulit kita mencari literatur ya herba-herbal yang cukup banyak dikenal ya. Nah, belakangan kita mau tidak mau dalam kondisi new normal ini ya, yang tadi saya katakan di awal sudah banyak kondisi-kondisi yang sudah agak longgar gitu ya. Tetapi kan tadi ngobrol-ngobrol di depan, di Jakarta ini peningkatannya sampai 1.000 ya, Masya Allah. Nah, maka tetap Bapak dan Ibu hati-hati ya, menjaga diri ya. Paling tidak kita bisa mempertahankan daya tahan tubuh kita, imunitas kita itu dalam kondisi yang prima. Agar apa? Agar tadi ya virus, bakteri, patogen ya itu ditolak oleh sistem tubuh yang memang sudah Allah buat sedemikian rupa hebatnya di dalam tubuh kita ya. Selain olahraga, menjaga kebersihan di rumah, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama ini tidak lakukan, hari ini harus kita lakukan. Paksakan aja, ya. Cuci tangan terus, kan udah bersih. Ini bukan perkara bersih gitu kan. Khawatir kita nggak tahu habis megang apa, habis menyentuh apa. Ya memang harus sesering mungkin. Ya, kadang belum sampai jam 12 siang aja saya udah beberapa kali cuci tangan gitu ya. Nah, karena kan kalau kita habis menyentuh apa, nggak apa-apa. Ya, lakukan itu, kebiasaan-kebiasaan yang tidak lumrah selama ini, lakukan ya. Pakai masker gitu ya di rumah, walaupun di rumah ya, saat keluar warungnya deket doang kok, cuma 10 meter, nggak, paksakan aja pakai masker ya. Nah, tatanan ini, protokol ini ya diikuti saja ya, jangan, maaf banget, jangan saya sehat, saya merasa udah aman dan ya itu nanti takdir lah ini. Ya betul memang ya, tetapi kalau tidak diikhtiarkan ya repot juga nanti ya kalau terjadi apa-apa. Maka walaupun kita yakin dengan takdir, dengan ajal, tetap ikhtiar harus kita utamakan ya. Nah, karena kita berbicara tentang imunitas ya, walaupun mungkin maaf Bapak dan Ibu mungkin ada keluarga atau Bapak dan Ibu dan sahabat semua yang sudah juga mengalami ada keluhan
penyakit di dalam tubuhnya, ya nanti kondisional aja. Tapi untuk imunitas, biasanya saya selalu memberikan herbal-herbal yang utama, yang saya sangat yakin, apalagi teman-teman leader ya, sudah sangat ngelotok lah ilmunya ya, untuk teman-teman yang baru kenal dengan HNI, baru gabung, agen-agen baru, kita punya produk namanya Steam Fiber. Ini sangat luar biasa sekali ya. Di dalamnya ini ada psyllium husk, ya, di dalamnya ada ava, ya, di dalamnya ada daun murbe, ya, yang masya Allah tujuan utama dari pengambilan herba Steam Fiber ini bukan hanya sekedar untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam perut, ya, bukan hanya sekedar untuk colon cleansing, tetapi dia bisa mengaktifkan stem cell. Stem cell itu adalah sel utama tubuh kita yang kalau misalnya saya jatuh, ada luka di lutut, ya, yang bisa memperbaiki luka itu adalah stem cell. Ya. Nah, kalau saya punya sakit mah, ya, ada radang, ada luka di dalam lambung saya, yang bisa memperbaiki lambung saya adalah stem cell, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya osteoartritis atau rheumatoid, ya, punya penyakit tulang atau syaraf atau otot, ya. Nah, pada saat proses penyembuhan itu lambat, tidak sembuh-sembuh, itu artinya stem cell yang ada di dalam tubuh saya tidak bekerja secara optimal. Nah, Masya Allah, HNI punya produk yang namanya Steam Fiber, yang insya Allah ini bisa memancing, ya, bisa mengajak stem cell yang ada di dalam tubuh kita itu bekerja lebih aktif. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bersihkan dulu semua kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ibaratnya gini, saya selalu memberikan analogi sederhana. Kalau Bapak ada rumah kotor, ruang tamu kotor, dapur kotor, kamar kotor, gitu kan, kamar mandi kotor, ya itu kayaknya bukan rumah gitu ya. Tempat pembuangan akhir gitu ya. Tetapi pada saat kamar kita bersih, ruang tamu bersih, ruang makan bersih, dapur bersih, kamar mandi bersih, fungsinya jadi akhirnya berjalan. Ya, fungsi kamar ya untuk tidur, fungsi ruang tamu ya untuk menerima tamu, fungsi kamar mandi jadi terlihat fungsinya. Tapi bayangin kalau Bapak dan Ibu punya rumah semuanya kotor. Ya nggak ada fungsi ya, karena kita boro-boro nyaman ya, tidur di kamar yang kotor, dapur yang kotor dan seterusnya. Nah sama, tubuh kita juga demikian. Pada saat Bapak dan Ibu tubuhnya, Steam Fiber inilah yang bekerja seperti colon cleansing, membersihkan semua kotoran yang ada di dalam tubuh. Nah setelah tubuh bersih, otomatis stem cell akan bekerja lebih optimal, memperbaiki sel-sel tubuh Bapak dan Ibu yang rusak. Nah, terus gimana kalau kita sehat, tubuh kita sudah bersih, nggak ada masalah, ya. Saya masih suka juga kok minum Steam Fiber, karena saya tahu banget apa yang saya makan. Kalau saya 3 hari terakhir, 1 minggu terakhir makannya banyak makanan-makanan yang tidak layak, dalam artian ada racunnya gitu kan, yang bersifat racun, ada penyedapnya, ada pengawetnya, ada pewarnanya, atau mungkin kebanyakan minyaknya. Malam sebelum tidur saya pasti minum Steam Fiber. Ya, pagi-pagi bangun tidur setelah minum air putih, saya minum Steam Fiber. Gitu ya. Jadi tidak harus nunggu tubuh kita kotor dulu ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu yang hari ini merasa makan minumnya belum bisa kontrol secara rapi, udah konsumsi aja Steam Fiber supaya dibersihkan kotorannya, dan nanti stem cell atau sel utama pada radang punya masalah dengan organ-organ tubuhnya, dia akan bekerja aktif. Nah kalau udah sakit gimana? Ya udah dosisnya aja tingkatin ya. Minum 1 cangkir pagi, 1 cangkir siang atau sore, 1 cangkir malam sebelum tidur ya. Nah, ini insya Allah bisa untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh, bahkan bisa mempercepat kesembuhan insya Allah ya. Testimoni sudah banyak ya, mungkin nanti di lain waktu ngobrolin tentang konsultasi dan testimoninya. Produk apa lagi yang bisa untuk menaikkan sel utama ya? Kita punya Procumin, Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga produk yang begitu luar biasa. Dan ini sering sekali sahabat-sahabat yang sering konsultasi dengan saya udah nggak asing lah ya. Steam Fiber, Procumin ya, herba yang selalu saya berikan kepada siapapun. Kenapa? Ya. Di dalamnya ini Masya Allah, di dalamnya ini ada haba sauda yang kita semua tahu. Ya, haba sauda itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit kecuali maut. Gitu ya. Masya Allah, haba sauda ini bisa meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh kita ini sebanyak 85%. Bayangin Bapak dan Ibu sekalian,
Ya, kalau daya tahan tubuh kita ini meningkat 85%, itu kan artinya sehat, gitu ya. Nah, maka dan ini juga luar biasa. Steam Fiber tadi rasanya enak banget, seger, semriwing, anak-anak saya semua suka. Ya, apalagi Avia tuh yang kecil, perempuan. Aduh, minum itu udah kayak minuman jajanan gitu ya, suka banget. Nah, Prokumin pun juga demikian, anak-anak suka, nggak susah ngasihnya. Karena rasanya juga nyaman gitu ya. Ada manis-manisnya gitu kan, ada ya pokoknya enak lah, masih toleransi lah untuk lidah anak-anak ya. Nah, sarankan saat Bapak dan Ibu memberikan Prokumin ini kepada keluarga, bapak suami, istri, anak-anak, ya jangan ditelan langsung, ya jangan ditelan langsung. Supaya absorpsinya cepat, dikunyah, diemut ya. Nah, terus usahakan dikecap-kecap supaya apa? Supaya apa? Supaya enzim yang ada di dalam mulut itu bekerja untuk mengurai semua zat aktif yang keluar dari gel Prokumin. Ya, nah insya Allah kita punya 2 Prokumin yang luar biasa, ada Prokumin propolis, ada Prokumin habas sauda, yang masya Allah ini semuanya antioksidan, apalagi yang ini nih ya antioksidan. Ya, kalau emak-emak udah pasti pengen cantik kan, pengen cantik, pengen hiput, kulitnya mulus, ya udah jangan sampai putus ini Prokumin habas sauda karena dia bisa menjaga kulit. Ya, vitamin E-nya sangat baik untuk rambut, untuk ngilangin uban dan seterusnya ya. Prokumin propolis ini masya Allah ya, dia bisa untuk regenerasi sel dan seterusnya. Nah, maka selain Steam Fiber, kita punya produk Prokumin yang juga bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh ya. Dan yang menariknya Prokumin habas sauda ini dengan Prokumin propolis bentuknya gel, itu artinya dalamnya dia bentuknya minyak. Ya. Nah, kalau produk-produk herbal yang bentuknya minyak ini paling mudah untuk diabsorpsi, ya. Maka ini cocok banget, ya, cocok banget untuk anak-anak yang masih kecil banget, ya. Untuk anak-anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah bisa dikasih ini, ya. Untuk orang-orang sepuh, oh itu bagus banget. Kenapa? Karena anak-anak, ya, orang-orang sepuh itu sistem pencernaannya sudah mulai melemah. Ya, saraf-sarafnya sudah mulai melemah. Maka herbal yang terbaik adalah herbal yang berminyak, ya. Maaf, yang apa namanya bentuknya atau sediaannya itu minyak ya. Ada habas sauda gel, Prokumin, ada zaitun gel, deep squat, ya itu minyak itu paling bagus untuk anak-anak atau sepuh ya. Kalau anak-anak atau sepuh bagus ya otomatis kita yang produktif, dewasa, remaja ya bagus juga insya Allah ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk menaikkan imunitas ya nggak usah bingung ya, kita punya yang terbaik ya. Saya urut yang terbaik ini ya, yang saya akan ungkap di sini yang terbaik insya Allah. Nah, yang berikutnya, nah kita nggak asing ya, kita punya madu yang begitu luar biasa. Di HNI ada berapa madu? Ayo. Kita punya madu habat, kita punya madu flora, ada madu SJ, satu lagi madu pahit, gitu ya. Nah, dulu kita kenal dengan madu premium ya, hari ini kita kenal dengan madu habat. Ya ini sama aja, produknya sama aja. Ya, udah nggak ada sanksi lagi deh, nggak ada keraguan lagi deh. Kalau udah yang namanya madu, ya satu-satunya makanan minuman yang kalau masuk ke dalam perut ini tanpa dicerna, gitu ya. Satu-satunya makanan minuman yang Allah ciptakan dan Allah perintahkan untuk kita konsumsi ya, yang nggak akan basi, nggak akan expired adalah madu gitu kan. Nah, kenapa seperti itu ya Allahu alam ya. Dan ternyata Allah berikan zat aktif yang begitu kompleks, banyak, mineralnya ada, vitaminnya ada gitu kan, proteinnya ada, seratnya ada, lengkap ya. Bahkan di dalamnya juga ada enzim ya. Dan yang luar biasanya lagi, kenapa dia nggak bisa basi, ya, nggak bisa expired, nggak bisa berjamur, ya karena ada enzimnya yang dia bisa, bisa membunuh virus, bisa membunuh bakteri, bisa membunuh parasit, bisa membunuh cacing, gitu ya. Maka sayang banget kalau Bapak dan Ibu di rumah nggak punya madu, ya. Punya madu tapi nggak diminum, sayang diminum karena botolnya bagus gitu, mungkin dihemat-hemat, ini rugi banget ya. Jadi pastikan anak Bapak dan Ibu bahkan
sering ya teman-teman yang konsultasi sama saya, Pak, anak saya baru lahir boleh nggak dikasih madu? Boleh, tapi yang utama tetap ASI ya. Kasih madu nggak apa-apa, tapi yang utama tetap ASI gitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi nggak usah khawatir ya untuk Bapak dan Ibu yang hari ini punya bayi dikasih madu, katanya beginilah begitu ya. Pro kontra baik buruk itu udah pasti ada. Tapi yakinlah, insya Allah madu ini akan membuat kita jauh lebih baik ya. Nah, cara mengkonsumsinya tadi di awal sebagai prolog saya sudah sampaikan, saya selalu mengkonsumsi madu itu dilarutkan dengan air ya, dengan air secangkir atau segelas, gelasnya yang besar juga boleh-boleh aja, berapa banyak terserah sesuka hati Bapak dan Ibu, sesuai dengan selera Bapak dan Ibu. Ya kalau saya sukanya yang enak, berarti ya banyak ya, kalau misalnya gelasnya gelas besar seperti ini, saya rasa nggak enak kalau cuma 1 sendok kan, ya 3 atau 4 sendok, 3 sampai 5 sendok, nah, enak diminumnya ya. Terus kalau madu supaya manfaatnya terjaga, ini masih juga banyak yang mungkin belum memahami ya. Usahakan menggunakan air biasa saja Bapak Ibu sekalian ya. Jangan menggunakan air panas. Air hangat boleh nggak? Saya bingung kalau ngomongin hangat, karena relatif hangatnya Bapak dan Ibu dengan hangat saya beda. Khawatir hangatnya Bapak dan Ibu menurut saya terlalu panas, dan itu akan merusak enzim yang ada di madu. Ya, sebaiknya pakai air biasa saja. Air es boleh nggak? Ya bukan nggak boleh, boleh-boleh saja. Tetapi pasti nanti akan mengurangi potensi yang ada di madu. Nah, pastikan Bapak dan Ibu mengkonsumsi madu ya. Kita punya banyak varian madu. Ada madu habat, ada madu flora ya. Ini juga masih banyak pertanyaan nih ya, bedanya madu habat dengan madu flora, fungsinya beda atau sama dan seterusnya ya. Ya tentu kalau misalnya secara fungsi, saya berani katakan secara fungsi sama. Saya berani katakan kenapa? Ya karena madu yang Allah perintahkan cuma madu, nggak ada tulisan madu habat, madu flora, madu hitam, madu oranye, madu bening, nggak ada. Madu pahit, madu manis, madu asam, nggak ada. Pokoknya madu insya Allah manfaatnya sama. Ya, yang membedakan ini cuma lokasi pengambilan dan jenis bunga aja sih, ya. Terus sama kelembaban, ya, karena madu habat ini dari Timur Tengah, dari negara Arab, maka kelembabannya di bawah 20%. Kalau ini lokal, flora ini lokal, maka kelembabannya di atas 20%. Kalau misalnya untuk diabetes, saya selalu mereferensikan sama, semua bisa, ya, cuma ada kehati-hatian aja menggunakan. Kalau madu habat, ya saya berani kasih 3-4 kali sehari, ya, dengan takaran yang 1 sendok sekali minum dilarutkan dengan air segelas. Ya, kalau yang madu flora 2 atau 3 kali saja karena kelembabannya cukup tinggi. Ya itu aja sih sebenarnya ya. Jadi pada dasarnya insya Allah aman, semuanya aman. Dan ini sangat bagus untuk menaikkan imunitas. Ya. Nah, jadi kalau yang tadi Bapak dan Ibu sekalian beraktivitas, beres-beres rumah, olahraga gitu kan, yang selama ini bergerak, bekerja, beraktivitas, badan itu bergerak, sekarang di rumah aja, wah jadi tambah capek karena nggak ngapa-ngapain. Ya itu salah. Siapa suruh nggak ngapa-ngapain ya? Harusnya nggak ngapain ya, olahraga, senam nggak harus keluar rumah, gerak badan nggak harus keluar rumah, di dalam rumah pun bisa. Tadi beres-beres, nyapu, ngepel, ngebersihin, nah itu juga keluar tenaga kok, keluar keringat kok, beraktivitas. Nah, maka untuk mengalirkan energi yang paling cepat adalah dengan madu, ya. Jadi kalau capek banget gitu kan, keringat banyak keluar, minum secangkir air madu aja udah kembali bugar lagi, ya. Yang belum pernah coba, cobain deh kalau nggak percaya. Oh, cepat banget bugarnya, ya. Nah, variannya banyak. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang mendengar, menyaksikan ini, membutuhkan varian yang tepat, ya disesuaikan aja. Kalau misalnya, maaf, ada yang kena diabetes atau punya masalah dengan liver, masalah dengan jantung, madu pahit itu yang terbaik, gitu ya. Nah, kalau untuk masalah radang, regenerasi sel, recovery ya, pemulihan, madu SJ yang terbaik, gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya semua madu ini insya Allah bisa ya, cuma potensinya ditambahin dengan sinergi herbal-herbal yang ada ya. Jadi pastikan di rumah punya madu, udah punya, nah, pastikan dikonsumsi, jangan cuma dipajang aja ya. Kita punya 4 madu ya, pastikan 4-4-nya punya di rumah. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya apa lagi? Selain madu, Steamfaber, Prokumin, kita punya herbal yang luar biasa. Ya. Kita punya Deep Squat, ya, Deep Squat. Nah, sebenarnya satu lagi kita ada yang namanya
gamat, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya mau meluruskan ya, tapi bukan selama ini kita melakukan hal yang salah sih sebenarnya. Tidak ada yang salah ya, semua benar. Cuma salah perlakuan mungkin ya, atau anggapan atau asumsinya aja yang salah ya. Kalau misalnya ada pasien yang diresepkan Dipsquat, untuk cari murah diganti Dipsquat dengan gamat, padahal pasiennya pasien stroke. Ya, contoh nih ya, contoh. Kenapa herbalis memberikan resep Dipsquat kepada pasien stroke, bukan gamat? Yang dilihat bukan harganya yang mahal, wah ini nanti untungnya lebih gede. Enggak begitu insya Allah ya. Nah, dengan gamat pun bisa, cuma ya potensinya akan jauh lebih lambat menyembuhkan stroke dibandingkan Dipsquat. Kenapa? Dipsquat ini isinya squalan. Ya, squalan itu kalau dikonsumsi oleh pasien stroke, ya, squalan ini bertemu dengan air di dalam tubuh, dia akan berubah menjadi oksigen. Nah, sementara orang stroke itu orang yang kekurangan oksigen. Bukan hanya otaknya saja yang kekurangan oksigen, seluruh tubuhnya kekurangan oksigen. Maka dia sangat baik kalau mengkonsumsi Dipsquat. Ya. Nah, selain orang stroke, orang sepuh, bayi. Coba Bapak dan Ibu perhatiin deh. Bayi itu kenapa sering ngulet? Ya, ngulet tahu kan, ngulet narik badannya gitu. Nguap atau ngulet? Ya itu tadi, karena bayi, orang sepuh itu kekurangan oksigen. Maka herbal yang terbaik untuk bayi dan sepuh juga Dipsquat. Ya, nah maka bukan lihat murahnya, kasih yang murah aja lah, kasihnya gamat. Nah, bukan nilai itu ya, tetapi memang edukasinya yang seperti itu kira-kira ya. Secara manfaat sama gamat dengan Dipsquat, cuma bedanya tadi kalau gamat tidak bisa merubah menjadi oksigen, itu aja sih ya. Kalau Dipsquat insya Allah bisa berubah menjadi oksigen dan itu sangat baik ya. Nah, kenapa Dipsquat dan atau gamat itu bisa menaikkan atau memperbaiki imunitas? Karena di dalamnya ini ada DHA, ada EPA, ada LLA, yang semuanya itu bekerja kepada 3 bagian tubuh kita. Apa aja? Darah, ya, syaraf, tulang, ya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, orang yang darah ya atau darahnya bermasalah, ya sudah nggak mungkin lah, udah pastilah ya tahan tubuhnya pasti lemah, ya. Nah, orang yang bugar, excited, semangat, sehat, insya Allah darahnya pasti bersih, itu bagus itu, ya. Nah, maka maaf Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini udah tahu kan ciri-ciri orang yang darahnya kotor kan, udah tahu ya, ciri-cirinya punya penyakit kulit. Kudis, kadas, panu, kurap, jerawat, jamur, eksim. Nah, itu ciri-ciri darahnya kotor. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya ciri-ciri itu, ayo bersihin darahnya. Dengan apa? Dengan Dipsquat atau gamat. Ya, Dipsquat atau gamat ini insya Allah bisa memperbaiki kualitas darah, membersihkan darah yang kotor, dan insya Allah kalau darahnya bersih, daya tahan tubuhnya bagus. Nah, kalau darahnya bersih, darah ini kan fungsinya, kerjaannya dia menyuplai makanan. Nutrisi yang Bapak dan Ibu makan sebagus apapun kalau darahnya rusak, ya nggak optimal dikirim ke bagian-bagian tubuh kita yang membutuhkan. Nah, maka kalau sistem transport kita bagus, darahnya bagus, dia akan membawa nutrisi dan makanan itu juga bagus aja, ya. Karena Dipsquat ini tadi, ya, dia ke tulang, ke otot, ya, dan juga ke syaraf. Nah, syaraf itu juga butuh nutrisi. Bayangin kalau darah kita kotor, ya, saraf itu ke bagian makanan yang juga nggak bagus, ya udah akhirnya saraf itu lemah. Bapak Ibu sekalian, saraf itu bukan otak aja ya, saraf itu ya semua yang menggerakkan tubuh kita ini adalah saraf. Yang bikin kelingking ini bergerak ya saraf, yang bikin mata ini melihat berkedip ya saraf, ya. Yang bikin tadi pagi Bapak dan Ibu mules saat mau buang air besar ya itu saraf, ya. Nah, jadi kalau ngomongin saraf bukan ngomongin otak, tetapi ngomongin fungsi dari penggerak seluruh organ tubuh kita. Nah, ya, yang menguatkan saraf, Dipsquat, ya. Nah, satu lagi tadi tulang dan otot. Ya, kita semua tahu, apalagi yang sudah pernah ikut KHT ya, KHT 1, KHT 2 atau professional skill ya, kalau udah KHT 2. Kita semua tahu, ciri-ciri manusia sehat kita bisa lihat dari posturnya. Ya, jadi kalau ada orang yang postur tubuhnya bungkuk, miring kiri, miring kanan, ya terlihat
terlihat lemah, nah, itu pasti nggak sehat, ya. Jadi kalau orang yang posturnya tegap, gagah, lurus, ya, itulah kenapa kalau kita lihat TNI Polri ya, nggak mungkin mereka menerima orang-orang yang hanya sekedar gede doang badannya, tetapi yang dibutuhin adalah posturnya yang bagus. Nah, untuk otot tulang yang kuat dan bagus, ya itu akan mempengaruhi imunitas, daya tahan tubuh. Ya, nah maka untuk menjaganya bagus juga dengan deep squat. Nah, apalagi tadi Bapak dan Ibu yang punya anak bayi atau anak-anak masih kecil, mereka masih masa pertumbuhan, jangan sampai nggak dikasih makan ikan, nggak dikasih makan deep squat, karena itu untuk pertumbuhan. Untuk Bapak dan Ibu yang punya orang tua, suami atau istri yang udah sepuh, kasih juga deep squat atau gamat gitu ya. Untuk apa? Jagain tulangnya, jagain ototnya supaya nggak rapuh, supaya nggak osteoporosis, supaya nggak osteoartritis, supaya nggak rangsang dan seterusnya ya. Jagain supaya nggak bungkuk, supaya ototnya nggak ya pasti kendur tapi nggak kendur sebelum waktunya gitu ya. Nah, deep squat dengan gamat ini saya juga selalu rekomendasikan kepada siapapun, insya Allah bisa menaikkan daya tahan tubuh atau imunitas tadi ya, karena dia bekerja di darah, syaraf, otot dan tulang. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu juga ada. Variasikan. Jadi yang harus saya minum yang mana Pak Mandi? Ya semuanya boleh. Ya seperti tadi yang saya contohkan pagi-pagi saya minum banyak banget jenis yang ada di situ saya minum semua. Ya kalau mau disesuaikan dengan kebutuhan juga bisa. Ya, sesuaikan aja ya. Intinya saya secara umum menyampaikan ini adalah herbal-herbal yang paling referensi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Baik. Setelah deep squat dan gamat, kita juga punya herbal yang terbuat dari buah-buahan ya. Siapa yang nggak kenal dengan rosella dan bilberry? Nah, ini ya. Siapa yang nggak kenal? Bapak dan Ibu sekalian, kalau untuk melancarkan buang air besar, sayur-sayuran, gitu kan. Nah, kalau untuk antioksidan, meningkatkan imunitas, ya, untuk vitamin, untuk stamina, untuk kebugaran, ya, buah-buahan. Ya, jadi gampang ingetnya ya. Contoh nih, misalnya Bapak dan Ibu lagi capek, lagi lemes, gitu kan. Ya lagi lelah gitu kan, tiba-tiba dikupasin mangga ya, satu buah mangga arum manis atau mana lagi yang seger gitu kan, yang benar-benar matang dikupas, dimakan coba ya. Nah sekarang lagi pada ngebayangin makan mangga aja kayaknya udah gimana gitu, udah pada sumringah gitu kan. Nah itu bukti bahwasanya Masya Allah ya, buah itu dia cepet banget untuk jadi booster ya, cepet banget untuk jadi booster ya. Membuat kita itu langsung bergairah, langsung semangat, langsung seger, buger gitu kan. Nah, kita punya bilberry, kita punya rosella, kita punya extra food gitu ya. Yang insya Allah di dalamnya ini banyak banget buah-buahan ya. Kalau ini khusus bilberry doang, kalau ini khusus bunga rosella doang gitu ya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, manusia itu kebutuhan vitamin C-nya satu hari itu kurang lebih 1000 miligram satu hari. Dan tubuh manusia, kita ini manusia, nggak bisa memproduksi vitamin C sendiri, nggak bisa. Dia harus masuk dari luar. Ya. Dan yang menariknya lagi, Bapak dan Ibu sekalian, vitamin C ini salah satu zat aktif yang kalau masuk ke dalam tubuh manusia, manusianya stres, manusianya marah-marah, manusianya nggak punya mood, manusianya sedang galau, vitamin C-nya rusak. Bahkan berkurang dia. Nah, coba bayangin Bapak dan Ibu sekalian. Seandainya Bapak dan Ibu nih, tubuhnya kekurangan vitamin C. Ya. Terus Bapak dan Ibu kesel, jengkel, marah-marah, kecewa, stres. Wah, berarti kan sudah minus itu vitamin C-nya. Ya. Nah, maka kita nggak cukup ya kalau hanya sekedar sekali-kali makan buah dan sayur gitu kan, apalagi minum extra food cuma sesendok, nggak cukup. Dia harus sering ya, pagi siang sore malam minum larutan extra food ya, pagi siang sore malam minum 2 butir atau 2 kapsul bilberry atau rosella. Mau dikombinasikan boleh, ya dicampur boleh. Nah kalau extra food boleh nggak dicampur dengan air hangat atau air panas? Boleh, karena ini dalamnya bukan madu ya.
insya Allah boleh, nggak akan apa-apa. Dicampur air dingin ya boleh-boleh saja, karena kita mencari kenikmatan misalnya boleh-boleh saja. Tapi tetap kalau mau dapetin potensi, ya air biasa saja. Ya, misalnya satu gelas yang ukuran besar ya, gelas ukuran besar, kurang lebih 300 cc, dikasih 3 sendok extra food, dikasih 2 butir bilberry, dikasih 2 butir atau 2 kapsul rosella, diaduk, dilarutkan, diminum. Masya Allah, enak banget, seger banget. Gak percaya, buktiin. Ya, nggak percaya buktiin ya. Yang sudah buktikan, yang sudah pernah mencoba udah pasti lagi senyum-senyum ya, mengecap-ngecap ngebayangin enaknya. Ya, jadi saya kalau ada tamu di rumah, ya kan nggak semua tamu paham tentang konsep herba kan, ya saya cuma tanya mau minum yang hangat, panas atau dingin. Kalau minta dingin ya udah dibikinin ini aja ya. Wah ini sirup apa Pak Madi, enak banget. Bukan sirup ya, ini extra food dicampur bilberry, dicampur rosella gitu ya. Kita minum bareng-bareng. Kalau mau yang hangat ya tentu kita bikinin. Tinggal ditanya mau kopi apa teh gitu ya. Dikasih teh Janati kan, atau kopi ya ada kopi Sevel atau kopi HC ya. Tapi insya Allah dengan 3 herbal yang kita punya ini Bapak dan Ibu sekalian untuk jagain imunitas. Dan ini paling mudah untuk kita berikan ke anak-anak ya. Anak-anak itu aktivitasnya nggak bisa terukur ya. Bapak dan Ibu nggak bisa jagain. Mereka memang dunianya seperti itu. Lari sana, lari sini, loncat sana, loncat sini. Susah makan dan seterusnya. Dunianya seperti itu. Kita nggak bisa maksain. Tugas kita cuma jagain. Ya. Selain memberikan nutrisi atau makanan harian yang dia sukai, ya tetap kita harus berikan madu, ya Deep Squat tadi, ya Procumin, buah-buahan dari bilberry, extra food dan seterusnya, ya untuk jagain stamina agar dia tidak dehidrasi. Karena jangan kecil yang minumnya banyak kan, sementara aktivitas dia nggak terbatas. Nah maka khawatir nanti kena ginjalnya karena aktivitasnya terlalu sering, tapi tidak dikasih air. Nah bisa dikasih bilberry, rosella atau extra food sesering mungkin ya untuk menjaga stamina mereka. Ya, nah itu beberapa herbal yang bisa menaikkan imunitas, dan yang berikutnya kita masih punya herbal yang juga menaikkan imunitas, namanya ini spirulina. Nah, spirulina dan green ya. Saya selalu memberikan itu juga kepada mitra-mitra, sahabat atau siapapun pasien yang bertanya, tetangga-tetangga di rumah ya. Ini udah menjadi apa namanya herbal yang cukup dikenal ya. Kalau green mungkin banyak orang nggak kenal, tapi kalau spirulina sudah cukup karena di mana-mana juga banyak spirulina. Nah, kita tinggal menjelaskan, Bapak sudah paham edukasinya, spirulina kita ini insya Allah yang terbaik ya. Nah, yang menariknya Bapak dan Ibu sekalian dari spirulina ini dia juga bisa meregenerasi sel. Ya, mungkin saya akan sedikit memberikan analogi sederhana tentang spirulina ya. Bapak dan Ibu tahu kuda kan? Tahu kuda ya? Tahu kambing kan? Kalau saya tanya gedean mana, udah pasti jawabannya gedean kuda ya. Kencangan malainya kencangan kuda ya. Kuatan mana ya kuatan kuda dibandingkan kambing. Ya, ini analogi sederhananya kira-kira seperti ini ya. Spirulina itu kuda, darah kita manusia itu kambing. Nah, jadi kalau kita bandingkan tadi, oh berarti lebih kuatan spirulina, lebih kuatan kuda, lebih kencengan, lebih gedean, lebih apa namanya, pokoknya lebih hebat kuda lah daripada kambing, begitu kan? Ya. Tapi yang membuat Bapak dan Ibu hidup itu kan darah ya. Yang sampai hari ini kita masih hidup kan kualitas darah kita yang bagus ya. Nah, itulah kenapa spirulina ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Karena ini kemampuannya secara ilmiah seperti itu. Ya, dia bisa membantu kerjanya darah di dalam tubuh kita. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, 5 liter darah Bapak dan Ibu kalau dikeluarin dari tubuh diganti dengan cairan spirulina ya nggak bisa. Karena sel pembentuknya berbeda. Nah, bisa dipahami ya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau darahnya juga mau bersih, regenerasinya mau bagus, kemampuannya mau seperti tadi kuda gitu kan, gede, kuat, larinya kenceng, cepat, potensinya, ya udah, sesering mungkinlah makan spirulina. Ya, kalau memang ada kasus-kasus tertentu boleh ditambahin atau
ganti dengan N-Green boleh, karena dalam N-Green juga dia punya kemampuan yang sama. Nah, seperti itu gambaran spirulina Bapak dan Ibu sekalian. Ya, hari ini Masya Allah ya, saya sangat yakin Bapak dan Ibu baca buku, buka-buka YouTube atau googling ya, spirulina ini juga lagi tren gitu kan, sebagai apa namanya pembunuh virus. Betul banget ya, apalagi teman-teman yang sudah pada ikut KHT, udah ilmu dasar banget ini, udah sejak zaman beberapa tahun yang lalu kita udah ngebahas habis tentang kehebatan spirulina. Dia sebagai antivirus, dia sebagai antibakteri, ya, patogen ya, jamur, parasit, cacing dan seterusnya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, karena kemampuannya bisa seperti itu, maka spirulina ini juga bagus untuk bayi. Ya, bagus untuk anak-anak. Nah, saya yakin mak-mak nih, mak-mak leader-leader HNI yang masih muda-muda, punya anak yang masih bayi, kecil-kecil, kalau ikut event SBP, BOS, hebat, kalau bawa anak kecil, botolnya warnanya pada hijau-hijau, kalau nggak hijau, coklat. Nah, itu ya isinya spirulina atau kopi sevel. Nah, bukti bahwasannya spirulina ini sangat bagus untuk nutrisi kepada bayi. Ya, kalau bayi bisa, berarti sepuh pun bisa. Ya, insya Allah ya. Jadi ini bagus banget untuk bayi, bagus banget untuk sepuh. Nah, kalau bayi dan sepuh bisa, otomatis kita yang produktif, dewasa, remaja, anak-anak juga bisa. Ya, jadi pastikan semua herbal-herbal yang barusan saya sebut ini ada di meja Bapak dan Ibu, ada di ruang makan Bapak dan Ibu, ada di ruang tamu Bapak dan Ibu, ada di dapur, ada di kamar, ada di mobil, ada di motor, supaya pada saat Bapak dan Ibu beraktivitas kemanapun, mudah untuk mencarinya ya, nggak kesulitan. Dan edukasikan ini, ajak kerabat, sahabat yang mungkin hari ini sedang juga kebingungan bagaimana untuk menaikkan imunitas, ya, ayo ajarin mereka, ya. Nah, maka konsep dasar yang juga sering saya sampaikan ke teman-teman sekalian, saya ulangi ya. Jadi kalau mau sehat sederhana sekali, gampang banget, mudah banget, gitu kan. Yang pertama adalah perbaiki total menu makan dan minumnya. Perbaiki total menu makan dan minumnya, ya. Nah, yang berikutnya apa? Hindari atau sebaiknya jangan makan yang digoreng dan dibakar. Ya. Berikutnya apa? Jangan memakan makanan dan meminum minuman yang bersifat racun. Ya. Apa itu? Nah, udah paham kan 5P? Sebenarnya nggak 5P, banyak P gitu kan. Pemanis, pemutih, pengawet, pengenyal, perasa, apalagi? Perempuan banyak lah pokoknya ya, itu sifatnya racun semua itu ya, hati-hati gitu ya. Jangan banyak minum air putih ya, banyak minum air putih sebelum sholat 1 gelas, selesai sholat 1 gelas, atau disesuaikan dengan kebutuhan ya, karena aktivitas kita saya selama ini di rumah jadi nambahin olahraga, lari-lari kecil, jalan, bersepeda, nah beres-beres rumah, bersih-bersih, mindahin lemari, mindahin tempat tidur, nah, itu kan semua pakai tenaga, maka minumnya tambah banyak ya, minumnya tambah banyak, jadi disesuaikan. Jangan ngikutin teorinya sebelum sholat 1 gelas, selesai sholat 1 gelas, aktivitasnya banyak tapi nggak nambah, itu salah ya. Nah, parameternya, lihat warna air pipisnya. Kalau air pipisnya sudah bening berarti kelebihan. Ya, kalau sudah agak coklat, kuning, merah, hitam ya berarti dehidrasi. Ya, jadi yang bagus warnanya kuning cerah, kuning cerah itu berarti sudah cukup pas gitu ya. Nah, terus banyak makan buah dan sayur, ini konsep hidup sehat ya, banyak makan buah dan sayur. Dan yang terakhir, banyak makan ikan segar. Ya, ikan segar ya, bukan ikan asin. Ikan asin itu makanan yang halal tapi nggak thayyib. Ya. Nah, ada 2 penyakit yang Bapak dan Ibu bisa dapat kalau makan ikan asin, darah tinggi dan alergi. Ya. Nah, jadi ikan segar tidak digoreng, tidak dibapain, direbus, dikukus, dipepes, dipindang, ditim, disup, nah, enak juga ikan ya. Nah, lakukan 5 hal ini, insya Allah hidup kita akan jauh lebih baik.